Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan konten pembelajaran matematika yang dibahas secara tuntas dan jelas. Pada kesempatan yang baik ini, yang dibahas masih terkait dengan hubungan dua sudut pada garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Untuk jenis hubungan yang ketiga, yaitu dua sudut sepihak yang di dalamnya meliputi dua sudut dalam sepihak dan dua sudut luar sepihak, dan juga akan kita lengkapi dengan sajian contoh-contoh soal yang dikupas dan dibahas secara tuntas dan jelas. Karena itu, siapkan diri Anda, pikiran Anda, dan hati Anda untuk benar-benar hadir, fokus mengikuti pembelajaran ini dengan sepenuh hati, sehingga apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar bisa memberikan pencerahan dan pemahaman bagi Anda untuk bisa menguasai materi ini dengan baik. Dan selanjutnya, Anda berkesempatan beramal soleh melalui video ini dengan membagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan media belajar sebagaimana Anda. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajarannya dengan seksama dan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pembelajaran garis dan sudut matematika SMP kelas 7 semester genap. 3. Dua sudut sepihak. Sebagai akibat dari garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal menghasilkan dua sudut dalam sepihak dan dua sudut luar sepihak. Apa itu sudut dalam sepihak dan apa itu sudut luar sepihak? Selengkapnya mari kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari 3A, sudut dalam sepihak. Perhatikan, dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal menghasilkan pasangan sudut dalam sepihak. Yang pertama, sudut A dengan sudut B. Sudut A dan sudut B dikatakan sudut dalam karena keduanya berada di antara dua garis sejajar atau berada di dalam garis sejajar. Kemudian dikatakan sepihak karena sudut A dan sudut B bila ditinjau dari garis transversal, kedua sudut berada pada pihak yang sama. Berbeda dengan berseberangan, kalau pada berseberangan kedua sudut pada pihak yang berlawanan. Ini merupakan contoh sudut dalam sepihak, yaitu sudut A dan sudut B. Berikutnya pasangan yang lain adalah sudut C dan sudut D. Merupakan contoh yang kedua dari dua sudut dalam sepihak. Sifat dari dua sudut dalam sepihak adalah jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat dan sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Berikutnya 3B. Sudut luar sepihak. Kembali sepasang garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal
Sudut A dan sudut B pada gambar merupakan contoh sepasang sudut luar sepihak. Sudut A dan sudut B berada di luar garis sejajar. Dan bila dilihat dari garis transversal, posisi sudut A dan sudut B berada pada pihak yang sama, yaitu di sebelah kiri garis transversal. Maka dikatakan sepihak. Contoh yang kedua, sepasang sudut luar sepihak adalah sudut C dan sudut D. Adapun sifat dari dua sudut luar sepihak adalah sebagaimana sifat dari dua sudut dalam sepihak, yaitu jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat, dan sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Lebih jelasnya kita berikan beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Contoh 1. Perhatikan gambar. Tentukan besar A nilai X, B besar sudut KON. Penyelesaian. Untuk menentukan nilai X adalah include di dalam sudut POR atau sudut ROP, yaitu 2X plus 10 derajat. Kita carikan pasangan sudut 2X plus 10 derajat ini dengan sudut lain yang sudah diketahui. Dalam hal ini adalah sudut QPO yang sudah diketahui besarnya 30 derajat. Apa hubungan ROP dan QPO? Perhatikan sepasang garis sejajar RK dan IL dipotong garis transversal MN. Sudut ROP dan sudut QPO berada di antara dua garis sejajar dan berada pada pihak yang sama bila dipandang dari garis transversal. Berarti kedua sudut ini merupakan sudut dalam sepihak. Dua sudut dalam sepihak sifatnya adalah bahwa jumlah keduanya sama dengan 180 derajat. Sudut ROP ditambah sudut QPO sama dengan 180 derajat. Nilai masing-masing kita substitusikan sehingga menghasilkan persamaan 2X ditambah 10 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. 2X ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. 40 derajat pindah ke ruas kanan menjadi min 40 derajat. 2X derajat sama dengan 140 derajat. Ekivalen dengan X sama dengan 140 derajat dibagi 2 sama dengan 70 derajat. Nilai X sudah kita dapatkan 70 derajat. Dengan demikian untuk pertanyaan A sudah kita jawab. Berikutnya besar sudut KON. Perhatikan sudut KON. Kita hubungkan dengan siapa KON? KON kita hubungkan dengan sudut POR atau ROP. Kedua sudut saling membelakangi pada titik yang sama dari dua garis yang saling berpotongan. Maka kedua sudut ini adalah saling bertolak belakang. Ingat, sifat dua sudut bertolak belakang adalah sama besar. Sehingga sudut KON sama dengan sudut ROP atau POR. Yang mana sudut ROP adalah 2X plus 10 derajat. X-nya sudah kita punya 70 derajat. Kita substitusikan 2 kali 70 derajat ditambah 10 derajat.
Hasilnya 140 derajat ditambah 10 derajat sama dengan 150 derajat. Jadi besar sudut KON adalah 150 derajat. Oke? Bisa dipahami? Iya. Bisa ya, mudah. Baik, kita lanjut. Contoh 2. Perhatikan gambar. Tentukan A besar sudut ACE dan B nilai P. Sudut ACE. Dengan siapa ACE kita hubungkan? Tentu dengan sudut yang sudah diketahui nilainya dalam bentuk konstanta. Ada 70 derajat, ada 115 derajat. Dengan 70 derajat kita tidak tahu apa hubungannya. Kita coba pasangkan ACE dengan GAC. CE dan BG sejajar, dipotong CA. Sementara sudut GAC dan sudut ACE berada pada pihak yang sama dari garis transversal CA. Maka keduanya merupakan sepasang sudut yang sepihak, dalam arti sudut dalam sepihak. Sifat sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Sudut GAC tambah sudut ACE 180 derajat yang sudah diketahui kita substitusikan. Sudut GAC adalah 115 derajat ditambah sudut ACE kita cari sama dengan 180 derajat. 115 derajat kita pindah ke ruas kanan sehingga sudut ACE sama dengan 180 derajat dikurangi 115 derajat. Hasilnya sudut ACE 65 derajat. Pertanyaan A sudah terjawab. Berikutnya menentukan nilai P. P include di dalam sudut 2P-10 yaitu sudut ABF. Kita carikan pasangan 2P-10 ini dengan sudut lain yang sudah diketahui nilainya dengan 115 derajat. Kita tidak tahu hubungannya. Dengan 70 derajat mari kita periksa apa hubungannya. BG dan CE adalah sepasang garis sejajar. D memotong BE dan CE, berarti FD adalah garis transversal. Sudut ABF dan sudut ECD keduanya berada di luar garis sejajar, dan bila dilihat dari garis transversal FD keduanya berada di pihak yang sama atau sepihak, yaitu di atas garis FD. Dengan demikian sudut ABF dan sudut ECD adalah sepasang sudut luar sepihak yang jumlahnya 180 derajat. Sehingga sudut ABF ditambah sudut DCE sama dengan 180 derajat. Kita substitusikan nilai-nilainya. Kita dapatkan 2P dikurangi 10 derajat sebagai sudut ABF ditambah 70 derajat adalah sudut DCE sama dengan 180 derajat. Ekivalen dengan 2P plus 60 derajat sama dengan 180 derajat. 2P sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. 2P sama dengan 120 derajat. P adalah 120 derajat dibagi 2, P 60 derajat. Nah, terjawab sudah untuk pertanyaan B, yaitu nilai P adalah 60 derajat. Kita lanjut contoh berikutnya. Perhatikan gambar. Tentukan selisih nilai P dan Q. Penyelesaian yang pertama kita menentukan nilai P. Nilai P ada dalam 2P plus 5 derajat. Kita carikan pasangan dengan sudut yang sudah diketahui, tentu dengan konstanta, bukan yang memuat variabel. Karena kalau dengan 3Q variabel berbeda. Kita pasangkan 2P ditambah 5 derajat dengan 105 derajat.
Apa hubungan kedua sudut ini? Garis sejajar dipotong garis transversal, kedua sudut berada di dalam garis sejajar dan berada pada pihak yang sama dari garis transversal. Dengan demikian sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Kita tulis 2P plus 5 derajat ditambah 105 derajat sama dengan 180 derajat. 2P plus 110 derajat sama dengan 180 derajat. 2P sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat. Ekivalen 2P sama dengan 70 derajat, berarti P adalah 70 derajat dibagi 2. P sama dengan 35 derajat. P sudah kita dapatkan. Berikutnya mencari nilai Q. Q ada dalam 3 Q. Kita carikan pasangan dengan sudut yang sudah diketahui. Dengan 105, perhatikan dia ada dalam satu titik saling membelakangi. Berarti kedua sudut adalah saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya adalah sama, sehingga 3Q sama dengan 105. Q adalah 105 dibagi 3 sama dengan 35. Nah, pertanyaannya selisih P dan Q. Tinggal kita kurangkan. P dan Q sama-sama 35, berarti selisihnya adalah 0 derajat. Oke? Bisa dipahami ya? Iya. Sekali lagi peran dari persamaan linear satu variabel sangat penting, dan sifat-sifat dari hubungan antar sudut itu harus Anda pahami benar-benar. Sekian, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.